semesta dalam pendidikan Islam adalah sebagai ciptaan Allah yang penuh keindahan dan keajaiban. Alam semesta dianggap sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang harus dihormati dan harus dijaga kelestariannya oleh umat manusia sebagai khalifah di bumi ini. Oleh karena itu, pendidikan Islam menekankan pentingnya memahami dan menghargai kelestarian atau keindahan alam, serta memperhatikan tata cara penggunaan alam yang baik dan benar. Allah menciptakan manusia di alam semesta ini beserta isinya dengan bekal yang terbilang cukup untuk keberlangsungan hidup manusia. Adapun kedudukan alam semesta dalam perspektif pendidikan sebagai guru yang mengajarkan kepada manusia yang berperan sebagai muridnya untuk bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kemudian, adapun tujuan penciptaan alam semesta. Tujuan utama penciptaan semesta menurut pemikiran Islam adalah untuk mengakui keesaan Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan itu esa dan mengabdikan diri kepadanya. Selain itu, penciptaan alam semesta juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada manusia untuk berperan dan berkembang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan dirinya maupun kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Bukan manusia dalam pandangan Islam adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan istimewa daripada ciptaan yang lainnya. Karena manusia diberikan akal dan pemahaman yang tinggi, sehingga mereka mampu memahami dan mengelola alam semesta dengan baik dan benar. Tetapi manusia juga harus memiliki tanggung jawab moral, sehingga mereka dapat melestarikan alam semesta dan berhubungan baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Dalam konteks pendidikan, manusia dijadikan objek dan subjek pendidikan. Sebagai objek, manusia harus dipahami dari berbagai dimensi fisik, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Sebagai subjek, manusia harus bisa mengembangkan potensi diri mereka dalam dunia berpendidikan, baik itu dalam akademik maupun moral spiritual. Nah, dari penjelasan tadi bahwa tujuan penciptaan alam semesta itu memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia, ialah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan dalam segi akal, sebagai makhluk yang memiliki rasa tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, serta sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah dan beramal soleh. Ilmu pengetahuan dalam Islam adalah ilmu yang berasal dari wahyu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Ilmu pengetahuan juga dijadikan sebagai sumber sarana untuk mencari kebenaran dan mengembangkan pemikiran kritis yang menjadi landasan untuk mengembangkan diri dan masyarakat. Filsafat pendidikan Islam menganggap bahwa ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan atau bersumberkan pada pemahaman dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, sehingga nilai-nilai moral dan spiritual dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam konteks filsafat secara umum, juga menduduki posisi yang terpenting dalam filsafat pendidikan Islam. Adapun sebuah ibarat bahwa ilmu pengetahuan itu ibarat sebuah pedang yang memiliki dua mata sisi, di mana sisi bergerak kemanapun dia dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Setiap ilmu dan teori muncul akibat adanya perbedaan yang diakui, baik kebenaran maupun kesalahan. Pendidikan Islam memiliki dasar yang identik dengan ajaran Islam itu tersendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan final dalam filsafat pendidikan Islam menjadi dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam. Ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Adapun tarbiyah adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan oleh hambanya. Sedangkan ta'dib dan ta'lim adalah suatu upaya untuk melatih dan mengembangkan kepribadian masyarakat yang berperadaban dan mengenal tempat Allah di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Pendidikan Islam memiliki dasar yang harus mengacu pada sumber kebenaran dan kekuatan agar dapat merealisasikan ideal atau sumber
pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam didasarkan pada wawasan terhadap sistem hidup Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, serta nilai fundamental seperti akidah, akhlak, penghargaan akal, kemanusiaan, dan yang lainnya. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk pribadi yang berakidah Islam, berakhlak mulia, berpikiran bebas, dan mengarahkan serta mengembangkan potensi masyarakat secara terpadu tanpa ada pemisahan antara aspek jasmani dan rohani, akal dan hati, individu dan sosial, serta duniawiyah dan ukhrawiyah. Pendidikan memiliki berbagai definisi yang berbeda, tetapi pada dasarnya tujuannya adalah untuk membina individu dan masyarakat agar dapat bertahan hidup. Pendidik bertanggung jawab dalam proses pendidikan, membimbing, melakukan riset, dan memberikan dedikasi kepada masyarakat. Dan peserta didik ialah merujuk kepada seseorang yang sedang belajar, tetapi tidak hanya di lingkungan sekolah, melainkan juga bisa di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Dan adapun fungsi pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keahlian dan membentuk sifat serta peradaban bangsa yang bermartabat, serta mengembangkan kemampuan partisipan didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, berilmu, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Pendidikan Islam memiliki tugas untuk mewariskan nilai-nilai budaya Islami dan menumbuhkan kecerdasan emosional kepada peserta didik. Dan sarana pendidikan tujuannya adalah untuk menjaga jalannya proses pendidikan secara berkesinambungan. Ketiga materi ini saling keterkaitan satu sama lain dalam konteks pendidikan Islam. Pertama, kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan penting untuk dipahami dalam pendidikan Islam, karena mengajarkan bahwa Allah menciptakan alam semesta termasuk juga manusia dan memberikan kemampuan kepada manusia untuk mempelajari dan memahami alam semesta ini melalui ilmu pengetahuan. Kedua, Islam mengajarkan tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan manusia yang bertakwa dan mengembangkan diri secara holistik. Hakikat pendidikan Islam adalah pengembangan spiritual, moral, intelektual, dan moral untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, tugas dan fungsi pendidikan dalam Islam adalah untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal dan membantu manusia untuk mencapai tujuan hidupnya yang sebenarnya. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan menjadi peran penting karena dapat membantu mengembangkan potensi manusia dan membantu untuk mencapai tujuan hidupnya yang sebenarnya. Jadi, dalam perspektif pendidikan, pemahaman tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dapat membantu membangun kesadaran tentang keberadaan manusia dan peran manusia di alam semesta ini. Selain itu, pemahaman tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam dapat membantu mengarahkan pendidikan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Tugas dan fungsi pendidikan dalam Islam kemudian membantu mewujudkan tujuan pendidikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai sarana dalam pengembangan potensi manusia.